Shalom, ras menjua-jua untuk kita semua. Nama saya Amik Carolina Brutarigan. Di sini saya akan membawakan PA kita, yaitu untuk PA Permata GBKP Runggun 3 Johar, sekaligus untuk memenuhi tugas homiletika. Jadi sebelum kita memulai ibadah PA kita, mari kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari Kitab Denen nomor 399. Mari surak puji Tuhan. Mari surak puji Tuhan, andas genden enden mria. O surga doni surak rina. Mari rendeng muji ia, alu kursi meria. Puji gelarna si badia, ngadi-ngadi ku pujikan Tuhan, baskrina dampar kegeluhan, surak pria usukui baskan. Terpuji Tuhan rasa lelah. Ya, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu bagi kami dalam kehidupan kami. Engkau setia menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melakukan PA kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu, dan kami mau menggali isi firman Tuhan. Ajari kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mampu untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tema PA kita pada hari ini adalah kasih, yang terambil dalam 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, demikian firman Tuhan yang sampai pada kita pada PA kita kali ini, di mana PA kita adalah mengenai kasih. Di mana kita mengetahui bahwa kasih itu adalah sebuah rasa yang memiliki dan rasa yang menyayangi yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Nah, di mana kasih ini merupakan sesuatu yang benar-benar harus dinyatakan dalam tindakan,
bukan hanya sekedar kata-kata. Mungkin sering sekali dalam kehidupan kita, kita mengatakan aku mengasihimu kepada saudara-saudari kita, tapi dalam tindakan kita tidak melakukan hal tersebut. Terlebih kalau kita angkat dalam konteks kehidupan kita, khususnya dalam Permata GBKP 3 Juhar, yang mungkin saat ini kita masih banyak memiliki sifat keegoisan kita, sifat keakuan kita, sehingga ada batasan untuk kita mengasihi saudara-saudara kita, bahkan saudara-saudara seiman kita sekalipun. Sering timbul pergumulan dalam Permata, yaitu dimana ketika kita dalam pergaulan kita timbul rasa iri terhadap seorang terhadap yang lain. Nah, sehingga dari timbulnya rasa persaingan inilah yang menyebabkan adanya persaingan sesama Permata, sehingga mungkin saja menimbulkan adanya kubu-kubu antara kubu yang satu dengan kubu yang satu yang saling bertentangan, hingga pada akhirnya kubu-kubu ini akan menjadi sebuah pembawa perpecahan dalam persekutuan Permata, hingga pada akhirnya karena adanya kubu-kubu tersebut akan membawa Permata menjadi persekutuan Permata itu menjadi hilang atau bahkan pudar. Karena apa? Karena kasih terhadap saudara kita itu kita tidak benar-benar nyatakan. Kita hanya mengasihi memang yang benar-benar sepaham, memang yang benar-benar segeng dengan kita, tapi tidak dengan yang mungkin berlawan dengan kita, apalagi dengan orang yang kita iri terhadap mereka. Nah, jadi oleh karena itu saat ini tema kita pada hari ini yang menyapa kita sangat perlu untuk kita pahami apa sebenarnya arti dari kasih itu. Lalu kita sebagai Permata GBKP, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bertindak sebagai Permata yang benar-benar memiliki kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai anak muda dalam gereja, generasi muda dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ya, demikian pengantar yang bisa saya sampaikan pada PA kita hari ini. Jadi setelah kita mendengar pengantar bagaimana situasi dan konteks dalam kehidupan kita Permata GBKP mengenai tema kita ini, maka selanjutnya kita akan masuk ke bagian sesi diskusi, di mana dalam diskusi ini ada 6 pertanyaan yang mungkin sesi diskusi ini akan kita lanjutkan ke dalam bahasan kita nanti di dalam grup WA. Tapi saya akan membacakan apa menjadi topik diskusi kita pada hari ini. Nah, yang pertama, jelaskan bagaimana kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru dalam Kristus yang terdapat dalam Nats 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai 18 tersebut, jika diperhadapkan dengan hukum yang terutama dan yang pertama yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang kedua, menurut penafsiran saudara, apakah yang dimaksud dengan kasih terhadap saudara dalam 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai 18 dan dibandingkan dengan kasih Yusuf terhadap saudara-saudaranya dalam Kejadian 42. Yang ketiga, mengapa diperlukan kasih dari dalam 1 Yohanes 3 13 sampai 18 yang sesuai dengan perintah Allah dalam Yohanes 13? Dan yang keempat, apakah kita Permata GBKP sudah memiliki kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Dan yang kelima, bagaimana perwujudan kasih terhadap saudara diperhadapkan dengan konteks situasi kita saat ini, di mana COVID-19 yang saat ini mewabah di Indonesia. Dan yang keenam, bagaimana tanggapan saudara mengenai kesan PA kita hari ini. Demikianlah bahan diskusi kita pada hari ini. Semoga bahan PA kita ini dapat membawa kita untuk lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan. Demikianlah PA kita. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk mengakhirinya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana tema kami hari ini mengenai kasih. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh memahami kasih seperti apakah yang akan Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan dari PA kami ini kami boleh menggali
apa sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga benar ya Tuhan kami boleh melakukannya, dan kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembali lagi kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dalam kitab Denden nomor 417, Kami Yesus Tuhanku. Kami Yesus Tuhanku, balas kegeluhanku, roh aku ngadap manbandu. Tegulah minaku, ibas dalani geluhku, laula celusna engku, dengkekeun surangku, erleboh Tuhan, ngendeskeun pingku-pingkuku. Alami min salah dosaku Tuhan, laatan baskini uli. Ya, untuk menutup PA kita hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan bagi kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami telah mengadakan PA kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi anak Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang tetap menguasai hati dan pikiran kami. Dan terima kasih Tuhan, inilah doa kami datang padamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.